bersama pelayan rakyat, wadah kami bersama berjuang. Rumah bersama pelayan rakyat, merah nyalinya, suci hatinya. Kita ciptakan sendiri berdasarkan strategi yang kita jalankan untuk mengukur seberapa efektif, seberapa berhasil strategi yang kita jalankan itu. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi mungkin saya langsung aja ini ke aplikasinya. Teman-teman punya Android ya? Nah, boleh sambil keluarkan, kita bareng-bareng aja sedikit. Nanti tahap registrasinya terpisah. Tapi saya tunjukkan dulu sambil berjalan. Bisa dibuka Play Store-nya seperti di depan ini. Kalau sudah dibuka, nanti terlalu kecil lebih kelihatan gitu. Ada? Ketemu semua? Kalau sudah ketemu, boleh diinstal. Kalau belum, mudah-mudahan Pelayan rakyat. Oke, install. Pelayan rakyat. Pelayan rakyat di Google Play Store. Udah berhasil ya? Nah, betul. Jadi saya contohkan proses registrasi karena kita kan teman-teman belum punya ID dan password ya. Ini saya contohkan, teman-teman belum bisa mengikuti karena belum dapat kode uniknya. Instagram apa, ID-nya di Twitter apa, ID-nya di TikTok apa, boleh disamakan. Kalau mau buat yang beda juga boleh. Silakan dipilih masing-masing. Lalu yang lain diisi dengan data dirinya. Itu ada nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, nomor HP. Nomor HP kita berhenti dulu. Baik, sampai lengkap di kotanya ya. Karena ini pelantainya mungkin bukan hanya Bandung. Iya, boleh. Tahunnya dipencet tahunnya. Yang tahunnya 2023 dipencet. Nah, bisa pilih tahunnya kan. Sudah sampai nomor HP instruksinya. Hanya bisa di Android ya, nggak bisa di iPhone. Kita perhatikan lagi ke depan ya teman-teman. Isi semua ya dari ID. ID itu yang nanti akan dipakai untuk login ke depan. Lalu data diri, ada nama dan lain-lain itu ya, nama depan, nama belakang, tanggal lahir dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah organ relawan. Kalau ID-nya tulisnya gimana? Bebas. Boleh nama, boleh nickname, boleh nama di platform media sosial atau apapun terserah. Boleh, pakai nama bapak boleh. Iya, belum. Yang atas aja. Oke, sudah. Sip, udah semua belum? Udah ya. Nanti untuk organ itu dijelasin. Karena teman-teman baru hari ini mendaftar pelatihannya, nama organ relawannya belum ada di daftar ini. Itu yang sudah mendapatkan pelatihan sebelumnya dan sudah mengirimkan logo organnya. Jadi nanti minta tolong dikirimkan juga Mbak Diana logo organnya kalau misalnya belum. Tapi mungkin ada yang sudah ya. Karena di Jakarta organ ini kan sebenarnya di berbagai kota ada. Jadi boleh tolong dicek Mbak Diana dari yang daftar akhir ada nggak yang sudah terdaftar? Ya, iya. Pak Guyuban relawan Nusantara sudah ada itu di sistem kita. Sudah ada ya? Iya. Iya. CBN udah ada ya Pak ya CBN? Udah. CBN tidak ada. CBN belum ada ya. PRN sudah ada apa? Kan kode unik ya. Jadi ini semacam kata sandi untuk mendaftar. Jadi teman-teman harus bisa memasukkan nama organ dan kode unik yang sesuai supaya bisa mendaftar. Jadi ini nanti menjadi tanggung jawab teman-teman supaya tidak dibagikan ke orang yang tidak berhak gitu ya, karena kalau dia berhasil mendaftar atas nama organ teman-teman dan dia kemudian mengirimkan data-data sembarangan, yang jadi kurang bagus namanya adalah organ teman-teman gitu ya. Jadi mohon dijaga baik-baik, hanya dibagikan ke orang-orang yang berkepentingan atau yang memang mendapat tanggung jawab untuk melakukan pendataan. Itu ya.
saat ini kodenya saya isi sembarang ya. Sebagai contoh saja. Lalu password juga nanti sama seperti ID, diisi masing-masing. Passwordnya biasanya untuk email apa, untuk Facebook apa, bebas boleh disamain. Ditulis 2 kali di sini. Ini saya bikin yang gampang aja, nanti jangan seperti ini, bikin ya agak. Nah ini sudah terisi lengkap semuanya ya. Ini sudah lengkap. Nah nanti untuk pendaftaran kita akan panggil nama organ masing-masing. Kita sebutkan nama organ, Mbak Diana akan menyebutkan nama organnya. Tolong 1 orang perwakilan maju ke depan untuk mengambil kode uniknya. Ya. Di sini dibilang nama Dodi sudah pernah dipakai. ID untuk Dodi karena saya pakai Dodi di atas ini, ID-nya saya taruh Dodi. Ini katanya udah dipakai. Saya coba lagi ya. Nah ini dibilang surveyor atau ID-nya sudah dipakai. Jadi kalau nanti teman-teman menemukan seperti itu, ID-nya diganti atau ditambahin, boleh pakai angka, misalnya di sini saya tambahin Dodi 123 gitu ya. Jadi jangan sama dengan yang sudah disebutkan itu. Kalau dibilang sudah eksis berarti sudah ada. Tolong diberi variasi ID-nya. Sekarang berhasil, ada tulisannya. Kalau berhasil dia kembali ke depan dan di depan sini pertanyaan yang tadi ID dan passwordnya apa ya? Harusnya sudah nggak ada karena barusan sudah kita bikin sendiri. Ya. Nah, jadi diingat apa tadi ID-nya, apa passwordnya itu dimasukkan di sini. Tadi saya bikin Dodi tapi ditolak, jadinya saya ganti 123, ada 123-nya. Lalu passwordnya tadi tuh. Lalu login dan masuk seperti ini. Ya. Di sini ada 5 menu, ada penugasan, ada arsip penugasan, ada profil, ada outbox, dan ada lokal. Yang pertama dilakukan adalah masuk ke profil. Di sini teman-teman bisa melihat data diri yang tadi, ada ID-nya, ada nama dan lain-lain. Tapi yang perlu dilakukan di sini adalah menyalakan notifikasi. Ini ada tombol notifikasi. Tombol notifikasinya. Warnanya putih, itu tolong ditekan di situ sehingga dia jadi berwarna merah begitu. Ini perlu karena nanti sewaktu-waktu kita juga mungkin akan mengirim pesan lewat sini. Jadi misalnya ada penugasan baru atau ada data yang kurang sesuai atau ada apapun yang berkaitan dengan kegiatan kita, bisa jadi kita kirim pesan lewat sini. Jadi tolong dinyalakan supaya tidak ketinggalan ya. Kalau sudah dinyalakan, kita bisa kembali ke depan, tekan tombol panah yang di kiri atas. Nanti kembali ke depan sini, lalu kita masuk ke menu pertama, penugasan. Di sini saya punya banyak banget di daftar tugasnya ternyata. Nanti teman-teman hanya akan mendapat beberapa yang sesuai dengan penugasan yang akan diberikan. Di sini misalnya saya yang paling atas, tapi nanti kalau ada beberapa jangan salah mengisi ya, diperhatikan nama kegiatannya. Ini yang tadi saya bilang mirip seperti WA karena di sini ada tombol kamera, ada tempat untuk menulis teks. Ya itu aja sebenarnya. Foto pertama tidak cukup. Jadi karena tadi kita bilang data itu adalah sesuatu yang didapat dari hasil pengukuran, hasil pengamatan, artinya data itu ada maknanya gitu ya. Jadi foto itu juga harus ada maknanya. Jadi sebagai contoh misalnya ini saya foto abang yang satu ini. Lalu muncullah foto begini, ini ada maknanya nggak? Nggak ada gitu kan. Tapi kalau saya foto, oh abang ini lagi di mana sih? Gitu. Jadi nanti pengambilan foto-foto juga tolong seperti itu. Mengirim foto itu yang bisa dipahami orang tanpa teman-teman harus menjelaskan. Oh itu foto saya di sana tuh, itu maksudnya gini. Ya kita nggak ketemu lagi gitu kan. Jadi tolong fotonya memang yang bisa bercerita. Ini foto apa sih gitu. Gitu ya. Kita balik ke sini. Nah ini saya ambil foto. Misalkan teman-teman adalah spanduk ini.
Ini ada pertanyaan, kalau fotonya kurang oke, boleh tekan tombol yang sebelah kiri, retry. Kalau sudah yakin ini fotonya cukup bagus, tekan yang oke sebelah kanan, sehingga dia masuk ke situ. Selanjutnya ya kita kasih keterangan. Ini di sini ditanya adalah lokasi. Lokasi spanduk yang kita harapkan sebenarnya tidak perlu detail, tapi lebih berupa petunjuk. Misalnya kita pengen lihat di mana sih barangnya ini. Jadi cuma petunjuk arah sebenarnya. Ini ada di depan warung Bu Siti, Kampung Anu, ini kira-kira gitu. Jadi kalaupun misalnya di jalan ini apa yang Ramdan ya, ada jembatan penyeberangan nggak? Atau ada Depan SPBU. Nah, misalnya begitu. Jadi jalan yang Ramdan kan panjang tuh. Kalau disebutkan nomor pun orang mungkin kebingungan kan mencarinya karena jalannya panjang. Tapi begitu disebutkan depan SPBU, orang terbayang oh SPBU-nya ada di situ. Berarti saya nyarinya di situ. Nah, kira-kira ini berarti ditulis seperti itu. Kalau masih ragu boleh tekan tidak. Kalau sudah yakin tekan ya. Di sini kita anggap yakin ya, kita tekan ya aja. Nah, itu ada tulisan tadi data sudah berhasil dikirim. Saya belum daftar. Di sini juga ada notifikasi, kelihatan notifikasi Pak. Tapi di HP nanti akan ada notifikasi seperti ini. Kalau yang Android yang di swipe dari atas ke bawah itu, di sini juga akan ada pemberitahuan bahwa data berhasil dikirim. Coba kita lihat isinya apa. Di sini ada 7 data katanya. Coba kita lihat ya, yang paling baru yang mana? Itu bukan yang tadi. Ya. Nah, itu langsung masuk ke server. Jadi di server kita sudah bisa melihatnya dalam kondisi yang sudah tersusun. Jadi kalau tadi kirim lewat WA itu misalnya di WA Group dikirim atau bahkan di Japri itu nanti udah ketimpa sama pesan-pesan lain. Tadi foto yang dikirim Mbak ini mana ya? Tadi foto yang dikirim Mbak itu mana ya? Lupa lagi gitu kan. Kalau di sini sudah tersusun semuanya. Jadi data yang masuk itu akan kita pilah-pilah, akan kita sortir. Lolos verifikasi. Kalau tidak lolos, kita akan tahan datanya. Jadi ini kita anggap lolos ya, karena data percobaan kita anggap lolos saja. Itu dinyatakan sukses, sudah lolos verifikasi. Lalu kita lihat lagi di sini. Di sini saya punya peta. Ini kalau diklik akan muncul ini foto yang tadi ya. Artinya di sini kita bisa berkesimpulan ada seseorang mengirim data di sekitar Bandung. Fotonya di sekitar, gambarnya seperti ini fotonya. Di peta ini kalau kita zoom sampai maksimal, lokasi titiknya itu ada di sini. Ini ya. Ini jalan apa di depannya nih? Nah itu. Jadi kita bisa tahu titiknya ada di mana. Tadi yang kita isi cuma foto sama keterangan aja ya, nggak ada sampai koordinat dan lain-lain nggak ada ya. Tapi begitu teman-teman kirim, aplikasi akan mengambil koordinat dan mengirim juga ke server. Jadi kita bisa lihat di peta lokasi itu kira-kira di sini. Ini ada dapur rai, benar nggak Kang ada itu? Ada dapur rai, ada gedung IPA, benar dekat sini ya di posisinya ya. Ya. Nah itu. Jadi ada beberapa teman yang mungkin sedang sibuk bertugas. Jadi ketika kita meminta tolong untuk dipasangkan spanduk, ternyata beliau pergi ke Lampung. Kemudian dia minta tolong ke teman seorgannya, tolong fotokan spanduk saya di sana, kirim foto ini. Lalu foto itu dia kirim pakai cara ambil dari galeri, sehingga yang terkirim adalah koordinat di Lampung, padahal alamat yang tertulis Bekasi. Jadi kita bertanya-tanya, ini sebenarnya spanduk ada di Lampung atau di Bekasi? Nah itu, jadi walaupun di aplikasi ada fitur bisa mengambil foto dari galeri, sebisa mungkin tolong jangan dipakai, karena bisa jadi seperti itu tadi hasilnya. Ya, iya. Sampai di sini ada pertanyaan? Di posisi tersebut
Ya, jadi kalau misalnya kasusnya spanduk, ya pada saat pasang, selesai pasang langsung foto langsung kirim. Langsung ada langsung ada itu. Ya. Tempat itu kita di mana gitu. Oh, langsung ada lokasi. Ya. Iya. Kalau kayak foto kita di profil HP kan bisa kita ganti suatu saat. Kalau bisa sudah akurat satu itu ya Pak? Iya. Yang sudah dimasukin sudah terpublish nggak bisa. Jadi Pak Dodi yang bisa rubah. Jadi contohnya di Jalan Muhammad Hamdan nomor 78 tetap akurat di fit di lokasi tersebut Pak. Iya. Kalau yang Bapak tanya adalah setelah masuk bisa berubah enggak? Itu jawabannya enggak. Tapi kalau Bapak mengulang mengirim data dari tempat yang sama dalam jarak waktu misalnya 5 menit, bisa jadi iya. Jadi kiriman data pertama mungkin pinpointnya di depan situ. Bapak 15 menit kemudian kirim pinpointnya di situ. Tapi itu dalam radius yang masih sangat dekat. Ini adalah masalah akurasi GPS. Tapi kalaupun HP atau GPS tidak akurat, itu tidak akan keluar dari maksimal 200 meter biasanya. Kita masuk ke pembagian kodenya. Maju. Ya. Namanya siapa? Bersikap terus bergerak menangkan ganjar presiden RBPR 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 rumah sahabat RBPR pelayan rakyat RBPR menangkan Ganjar bersikap terus bergerak menangkan Sudah semua terima kertas ya. Semua organ yang ada di sini sudah terima kertas ya. Kita kami Indra maupun menghitung silahkan ya. Paham ya. Dan kami dari sikap juga mohon maaf apabila dalam penerimaan ini ada kekurangan